Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Deswin Tatriani. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi dinamika gerak partikel kelas 11, khususnya pada submateri penerapan hukum Newton. Jadi kan, pada pertemuan sebelumnya, kita udah latihan soal ya mengenai hukum Newton. Ternyata di dalam hukum Newton ini teman-teman terdapat penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Udah gak sabar kan? Pengen tahu apa aja penerapan dari hukum Newton di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung ya kita ya. Nah, untuk penerapan pertama teman-teman, hukum Newton ini biasanya diterapkan pada gerak benda pada bidang datar, lalu gerak dua benda yang bersentuhan, lalu ada gerak benda pada bidang miring, yang keempat itu ada gerak benda yang dihubungkan dengan katrol, dan yang terakhir ada gaya tekan kaki pada lantai lift. Nah, untuk yang pertama teman-teman, mengenai gerak benda pada bidang datar, jadi bisa ada sebuah balok diletakkan di atas lantai, lalu diberikan gaya sebesar F ya kan, maka berlaku hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton itu berbunyi A sama dengan sigma F per M, maka diperoleh sigma F sama dengan M dikali A, dengan keterangan bahwa sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda atau satuannya Newton, lalu ada M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A itu adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, teman-teman, kalau tadi itu kan ditarik oleh sebesar gaya F yang mendatar. Tetapi pada benda kedua ini, pada gambar kedua, itu ada balok yang diletakkan di lantai atau bidang datar, tetapi dikenai gaya F luar dengan membentuk sudut alfa. Sehingga kalau diproyeksikan dengan sumbu X, teman-teman, diperoleh bahwa Fx sama dengan F cos alfa. Maka berlaku pula dengan hukum 2 Newton. Jadi penerapannya pada hukum 2 Newton, teman-teman. Di mana Fx sama dengan F cos alfa menjadi A sama dengan sigma F per M, itu tadi hukum 2 Newton kan, karena sigma F-nya itu hanya ada Fx, ya kan, Fx sama dengan F cos alpha, sehingga persamaan 2 Newton ini berubah menjadi A sama dengan F cos alpha per M, di mana sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, lalu ada M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A itu adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada gerak dua benda yang bersentuhan. Seperti gambar bisa kita lihat bahwa ada balok satu, katakanlah balok B misalnya dengan massa yang lebih besar tentu ya dengan gambar ini. Lalu ada balok A dengan massa MA yang lebih kecil dari MB ya teman-teman. Nah, maka karena dua balok ini atau dua benda ini saling bersentuhan teman-teman, maka berlaku hukum 2 Newton kembali. Di mana hukum 2 Newtonnya itu adalah, di sini kan ada gaya F luar kan teman-teman yang mendorongnya, lalu ada gaya normal pada AB, benda A mengenai benda B, lalu ada gaya normal benda B mengenai benda A, maka F ditambah MA dikali A sama dengan MB dikali A, sehingga diperoleh F sama dengan MA kali A ditambah MB kali A. Itu ya teman-teman ya, maka F sama dengan MA tambah MB dikali A. Karena kita mencari A, teman-teman, percepatannya, maka A sama dengan F per MA tambah MB. Karena ada dua massa ya, teman-teman, baik balok B maupun balok A. Dengan keterangan ya, teman-teman, F itu adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, ada MA massa benda A dengan satuan kilogram, lalu MB itu adalah massa benda B dengan satuan kilogram, A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, itu penerapan hukum Newton pada gerak benda pada bidang miring. Di mana pada
pada benda yang diletakkan pada bidang miring, seperti gambar ya teman-teman, ada sebuah balok yang diletakkan pada benda miring, ada gaya-gayanya, ada gaya normal, lalu ada gaya berat, membentuk sudut alfa tentunya, maka diperoleh bahwa W cos alfa baik W sin alfa. Kita tinjau baik dari sumbu X maupun sumbu Y. Kalau kita tinjau dari sumbu X, diperoleh bahwa sigma Fx sama dengan Mg sin alfa. Sedangkan kalau kita tinjau dari sumbu Y, teman-teman, maka Fy sama dengan N dikurang Wy. Maka sigma Fy sama dengan N dikurang massa dikali percepatan atau Mg cos alfa. Karena pada kenyataannya benda tersebut akan meluncur ke bawah, maka hanya gaya yang ditinjau dari sumbu X saja yang berpengaruh terhadap kejadian tersebut. Jadi sumbu Y itu tidak berpengaruh karena dia tidak searah atau berpengaruh terhadap benda tersebut ya teman-teman. Maka kita tinjau dari sumbu X saja. Karena sumbu X tadi adalah sigma Fx sama dengan Mg sin alfa, diperoleh kita masukkan pada rumus hukum 2 Newton. Di mana hukum 2 Newton tadi sigma Fx sama dengan M dikali A. Maka sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx-nya adalah Mg sin alfa sama dengan M dikali A. Seperti itu ya. Maka diperoleh A-nya itu adalah A sama dengan G sin alfa. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk pembelajaran kali ini mengenai penerapan hukum Newton. Karena tadi ada 5 ya teman-teman, tapi kita baru bahas sampai gerak benda pada bidang miring saja, maka akan ada pertemuan selanjutnya mengenai penerapan hukum Newton part 2. Jadi tetap nantikan pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye!